Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sekaligus merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Gereja secara khusus memberikan hari ini di hari Minggu Paskah yang ke-7 sebagai Hari Komunikasi Sedunia. Kalau kita melihat perkembangan dunia komunikasi dewasa ini, jadi komunikasi sosial yang dimaksudkan gereja itu sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi, baik itu media massa, kemudian percakapan, media cetak dan lain sebagainya. Tetapi di zaman sekarang kita sudah dipermudah lagi, alat untuk berkomunikasi itu sudah semakin canggih, yaitu dengan adanya internet, kemudian berkembanglah gadget dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal berkomunikasi tentu semakin mudah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam perkembangan dunia komunikasi, lebih-lebih perkembangan komunikasi media digital, kita akan melihat perkembangannya begitu pesat. Tetapi sayangnya, ya meskipun di sisi lain ada nilai positif, tetapi kita melihat juga bahwa tidak sedikit juga hal-hal negatif itu terjadi di sana. Bahkan akhir-akhir ini trennya adalah bahwa orang menggunakan media sosial itu sebagai hal-hal yang negatif. Ya, kita tidak bisa menampik bahwa ada positif, tetapi juga kita melihat ada negatifnya. Kalau kita melihat dalam pemberitaan akhir-akhir ini, kita melihat bagaimana orang saling menyerang menggunakan media sosial, atau kalau kita melihat misalnya di YouTube komentar-komentar orang itu begitu miris, orang tanpa berpikir panjang membuat ketikan yang menyakitkan hati orang lain atau memberikan fitnah dan lain sebagainya. Dan itu begitu mudah sekali orang lakukan. Bahkan videonya lain, orang membuat captionnya lain, mengirim opini tertentu, kemudian menimbulkan perpecahan, kemarahan dan lain sebagainya. Ini dapat kita lihat bahwa sisi negatif media sosial itu juga sangat berbahaya bagi kita semua. Nah, gereja itu mempunyai perhatian yang luar biasa kepada media sosial. Bahkan sebelum berkembangnya media sosial yang sekarang dalam bentuk digital yang luar biasa, itu gereja sudah mengeluarkan suatu ensiklik yang namanya Intermirifica. Nah, ini berbicara tentang bagaimana umat Katolik itu setiap orang dipanggil untuk menjadi pewarta kabar gembira dengan caranya masing-masing, dengan media apapun. Maka kita semua sebetulnya dipanggil oleh Tuhan di dalam dunia ini untuk mewartakan kabar gembira melalui media apapun. Tentu hal yang paling nyata sekarang adalah kita dapat menggunakan platform media sosial itu untuk hal-hal yang baik atau kabar gembira. Sesungguhnya media sosial itu bertujuan untuk menyatukan orang. Tetapi pada kenyataan bahwa kita melihat banyak sekali adanya media sosial justru memecah belah orang. Nah, kalau kita mendengar bacaan Injil hari ini, kita mendengar Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Doa Tuhan Yesus itu intinya adalah supaya semua orang yang percaya kepadanya itu dapat bersatu. Nah, kita semua yang hadir di sini, ada kita umat Kristen yang ada saat ini, adalah bagian dari doa Tuhan Yesus. Tadi dikatakan bahwa Bapa, aku berdoa, dia berdoa untuk murid-muridnya, tetapi tidak hanya untuk mereka ini saja, tetapi untuk mereka yang percaya akan pewartaan para rasul. Nah, kita ini adalah hasil dari pewartaan para rasul. Tentu doa Tuhan Yesus juga untuk kita. Dengan maksud adalah bahwa kita semua akan menjadi satu sama seperti Bapa adalah satu dalam Yesus. Nah, kita semua dipanggil untuk menjadi satu. Demikian juga kita menjadi pewarta. Dan pewarta tentu saja kita menggunakan berbagai macam media, baik pewartaan langsung maupun pewartaan dalam bentuk media sosial tadi. Kita dipanggil agar dalam bermedia sosial kita menggunakan cara-cara yang benar untuk mewartakan kebenaran itu. Jangan sampai justru kehadiran kita bukan menyatukan tetapi memecah belah.
Pada hari ini kita dipanggil, diingatkan lagi, atau bahkan kita mungkin diajak untuk berefleksi lagi, menanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah sejauh ini saya menggunakan media sosial dengan bijaksana? Ataukah saya masih seperti anak kecil yang kalau ada orang ngomong jelek di sana saya harus membalas, atau kalau yang lain itu bisa melakukan atau posting seperti ini saya juga ikut? Nah, ataukah saya sudah bijak? Atau misalnya ketika kita mendapat informasi yang kita belum tahu kebenarannya, apakah saya masih bisa menyaring informasi itu dan bertanya, benarkah informasi ini, sebelum saya mengirimkan ke orang lain? Ataukah saya dengan mudah setelah menerima pesan kemudian memforward ke semua kontak HP? Nah, kita ditanya, apakah kita sudah bijak dalam menggunakan media sosial saat ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita merasa ini hal penting yang menyangkut pribadi, tetapi patut kita sadari bahwa hal yang kita anggap kecil ini ternyata bisa mengubah dunia. Dari chattingan kita yang sederhana itu bisa mengubah dunia. Jadi jari yang bergerak-gerak ini, hanya 2 jempol ini ternyata bisa mengubah dunia. Karena dengan satu kebencian yang kita hasilkan dari jempol yang kadang tidak kita kontrol itu bisa menimbulkan berbagai macam pertentangan, perselisihan, atau perpecahan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sekali lagi, kalau kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Mari kita bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial itu untuk pewartaan hal-hal yang benar, untuk mewartakan kebenaran Tuhan, untuk mewartakan kasih Tuhan, untuk menyapa orang yang mungkin kurang disapa. Tapi kita juga hadir untuk melihat bagaimana orang-orang yang kemudian dibully, kita juga mempunyai peran di situ untuk mengangkat mereka yang dibully atau mereka yang disiksa atau mereka yang dianiaya melalui kata-kata dan lain sebagainya. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi melalui media sosial yang ada pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.